Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Kiara. Kali ini aku akan bikin video mengenai something that really happened to me in the last 2 years or maybe a year ago. Aku akan bercerita tentang bullying that happened in high school or something that really happened to me, yang semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, bisa jadi motivasi, atau we can educate ourselves together. So please keep on watching. Oke, aku akan cerita. Jadi dari awal aku masuk SMA. Jadi dari awal aku masuk SMA ini, aku emang udah mulai suka ngevlog, udah mulai suka bikin video, edit video, dan aku share di YouTube. Dan aku juga ikut one of ekskul di sekolah aku. Pokoknya kita tuh temenan, melakukan suatu hal yang kita senengin bareng-bareng sesuai hobi kita. Tapi karena aku kan nge-share video itu, aku tuh dulu suka banget bikin travel vlog. Ternyata alhamdulillahnya banyak yang nonton. Nah dari situ aku jadi mulai dapet judge, mulai dapet cibiran yang aku ngalamin itu langsung gitu. Jadi aku nggak mau to be too personal here, beberapa temen yang bahkan ngejudge aku langsung mengenai vlog aku itu, mengenai something that I made. Tapi saat itu aku ngerasanya jadi kayak ya udahlah, ini mungkin dia kayak gini tuh cuman bercanda atau something, tapi itu sebenarnya tuh beneran gitu. Mereka tuh bener-bener nggak suka sama aku. Gitu deh pokoknya. Setelah itu aku ketemu circle baru. Di circle baru ini aku alhamdulillah punya teman yang selalu support aku, punya temen yang selalu pokoknya selalu support aku. Kita selalu cerita-cerita bareng. Tapi ada suatu titik dimana aku mulai mendapat bulian yang mungkin aku dapat hampir seangkatan aku. Mungkin ada yang nggak suka, ada yang enggak. Pokoknya aku tahu ini justru dari orang-orang yang ngasih tahu ke aku kalau misalkan banyak yang nggak suka sama aku gitu. Karena di satu titik ini aku mulai merubah penampilan aku. Tapi aku merubah penampilan aku ini tuh bukan karena I don't wanna talk about that. Semenjak aku merubah penampilan aku, banyak yang ngejudge aku, banyak yang diem-diem gibahin aku. Jadi aku tahu ini tuh bukan karena aku nebak sendiri atau karena apa, justru karena banyak yang bilang sama aku, mereka bilang sama aku langsung kalau misalkan aku tuh diomongin kayak gini loh, aku diomongin kayak gini. Tapi pada saat itu aku udah duduk di kelas 12, jadi aku nggak mau mikir ya udahlah biarin aja gitu. Aku pengen fokus aja belajar. Waktu itu aku lagi belajar TOEFL, lagi mau ngejar nilai rapot dan sebagainya, jadi aku nggak mau mikirin itu terlalu pusing. Something that I feel itu aku tuh kayak dimusuhin satu angkatan gitu, maybe bukan satu angkatan ya. Pokoknya semenjak aku merubah penampilan aku itu, banyak banget yang gak suka sama aku jadi merasa insecure. Bahkan hal kecilnya aja adalah aku gak berani ke toilet sekolah, jalan dari kelas gitu. Aku gak berani jalan sendirian gitu. Aku bener-bener ngerasa insecure banget, bener-bener ngerasa gak pede. Bahkan aku jalan ke toilet, ke kantin tuh aku gak berani sendiri. Kalau gak ada temen tuh maksudnya gimana ya, padahal sebelumnya tuh aku tipe orang yang cuek-cuek aja gitu, jalan tinggal jalan gitu. Jadi angkatan aku itu lagi mau bikin event. Saat itu kelas aku tuh pada bilang nggak bisa, dan aku tuh jadi perwakilan buat ngomong kalau misalkan kelas aku tuh nggak bisa gitu. Terus abis itu aku sampein dong ke panitia acaranya, aku bilang kalau kelas aku tuh nggak bisa gitu. Dan kebetulan saat itu aku emang nggak bisa, aku mau ke Singapura waktu itu. Aku punya satu grup isinya tuh satu angkatan yang satu jurusan gitu. Aku tuh anak IPS. Nah di grup itu, ini yang sangat-sangat jelas mereka, maybe I can say that cyberbullying, karena ya gitu kayak diejek. Aku mau ke Singapura mungkin cuma bercanda, karena saat itu tuh pokoknya udah mulai banyak yang gak suka sama aku, karena aku tuh mungkin kayak ngeremehin. Mungkin karena mereka ngeremehin ya, tapi aku tuh punya passion, aku punya cita-cita, aku punya semangat buat kuliah di luar. Saat itu aku tuh pengen banget kuliah di Singapura, yang pada akhirnya aku keterima di New Zealand.
aku tuh udah, tapi temen-temen aku tuh tahu aku mau ke Singapura, dan itu mungkin mereka anggap kayak cuman hayalan kali ya, atau mungkin dianggapnya cuman kayak bercandaan gitu, kayak nggak serius gitu, sedangkan mereka tuh pada ngejar PTN. Aku tahu kita tuh sama-sama ngejar suatu tujuan gitu, tapi kita tuh nggak bisa ngejudge orang karena mereka punya tujuan yang berbeda dari kamu gitu. Dan di grup itu aku dibully, maybe aku bisa bilang kalau itu ngeroyok or something, tapi cyber gitu loh, lewat digital. Dan dari situ sebenarnya dibilang sakit hati ya, masa nggak sakit hati, pasti sakit hati, cuman aku kayak mikir ya udahlah, jalanin aja, belajar aja, tunjukin aja kalau misalkan aku tuh beneran bisa masuk ke universitas yang aku mau gitu. Nah, sampai pada akhirnya di satu titik, alhamdulillahnya aku keterima di Southern Institute of Technology. Aku senang banget sih, itu juga karena dukungan dari orang tua aku, dari orang-orang di belakang ini. Sampai akhirnya aku banyak mendapat congratulate dari teman-teman aku, dari lingkungan aku. Aku dapat satu congratulate, satu wishes juga dari teman aku. Sebenarnya aku dapat banyak, tapi satu wish ini sangat-sangat menyentuh hati aku. At first aku malah nangis baca ini karena mungkin iya teman-teman aku apresiasi, mereka ngucapin selamat, mereka ngasih wishes buat aku, semoga aku kuliahnya bisa lancar. Tapi satu DM dari temen aku ini yang benar-benar bikin aku tersentuh banget adalah gini. Kalau misalkan lo nonton video gue ini, pasti lo langsung tahu kalau ini dari lo. Dia bilang, gue tahu Kir, ini mungkin sedikit aneh dan mungkin hal yang random banget, cuman percaya nggak percaya, gue bangga banget sama lo. Persetan dengan segala kemunafikan untuk sekadar ucapin lo selamat doang. It's big no buat gue. Gue benar-benar bangga banget. Congratulations Kir, you've made it. Lo berhasil karena udah membuka gerbang karir lo. Gue harap lo bisa menemukan apa yang selama ini lo cari dan lo dapat menikmati hasilnya. Apalagi kalau lo bisa menjadikan itu manfaat di muka bumi ini. Amin. Gue nggak tahu kenapa harus chat lo di malam ini. Mungkin ini juga udah takdir yang ditulis Allah buat lo Kir. Mudah-mudahan di sana lo bisa sukses belajarnya, terus dimudahkan pembelajarannya di setiap saat, diberi pemahaman yang sangat luas dan dalam untuk semua hal yang lo mau pelajari. Dan ingat Kir untuk selalu dekat dengan Allah dan jangan pernah untuk melihat ke atas terus. Sit and be humble then. Terakhir, this is something that makes me emotional. Jangan pernah sekalipun lo berhenti untuk mewujudkan mimpi lo cuman karena lo sakit hati karena omongan orang. Berhenti berkarya karena lo nggak dihargain, lo dibenci, lo diacuhkan, lo dikhianati. Jangan sekali-kalinya lo berhenti di sana. Well, that's life. You can change what God already built for you and others. Jalani, lalui, dan buat di setiap detiknya semaksimal mungkin dan seindah mungkin. You are strong, you are brave, and you are smart. Thank you. At first aku benar-benar nangis karena aku ngerasa apa ya, ini tuh kayak tulus banget. Dia nge-send aku ini tuh, I believe dia tuh nggak cuma sekedar ngirim gitu. Sebenarnya banyak hal yang aku bisa belajar dari hal itu. Dan buat kamu-kamu yang lagi dibully, kamu-kamu yang lagi merasa insecure, aku punya pesan buat kamu. Don't be too stressed. Tetap jalanin apa yang kamu suka. Gak usah dengerin kata orang, karena kalau misalkan kita dengerin kata orang doang, kita gak akan maju. Dan kalau kamu berkarya dan karya kamu gak disukain sama orang lain, just keep doing on everything that you like. Pokoknya jadi bermanfaat buat orang di sekitar, and I'll be happy if I can help you. Buat yang lagi merasa insecure atau yang lagi dibully, jangan sungkan buat cerita ke aku, karena hal yang pengen aku lakuin saat mengalami hal itu adalah cerita ke orang lain gitu. Dan aku akan sangat senang banget kalau aku bisa ngebantu kamu. Kalau misalkan kamu mau cerita tentang bully yang kamu pernah alami atau kamu merasa insecure, just contact me. Dan jadikan apapun itu selalu jadi pembelajaran buat kita semua, bisa jadi motivasi. Bahkan hal bagusnya adalah kemarin aku dicemooh, direndahkan. Aku jadi bersemangat, aku jadi termotivasi buat diterima di universitas yang aku mau. Jadi kalau kalian lagi merasa kalian lagi sangat down, kalian lagi sangat
at your lowest point, jadikan itu sebagai your strongest point gitu. Jadikan itu jadi motivasi kamu, jadikan itu sebagai pendorong kamu buat mencapai cita-cita kamu, something that you've been dreaming of. So itu aja videonya. Aku harap video ini bisa berguna buat kita semua, bisa kita jadikan pelajaran, bisa kita jadikan motivasi, and we can educate ourselves together. Dan aku harap buat yang bully-bully, semoga kalian sadar kalau yang kalian lakuin itu nggak cuman sekedar mulut kalian doang enak asal ceplos-ceplos, tapi itu akan berdampak sama orang lain. Jadi lebih baik jaga mulutnya. Dan buat kamu yang lagi dibully, jangan merasa down, jangan merasa stres, karena banyak yang sayang sama kamu. Karya-karya kamu, kalau kamu berjuang pasti akan dihargain. Banyak yang cinta juga sama kamu. Dan buat kamu yang lagi merasa insecure, you can find semua yang untuk merasa nggak insecure lagi. Maybe kalau aku dengan aku cerita kayak gini, mungkin semoga akan membantu aku melepaskan beban-beban yang selama ini aku ngerasa kayak I have to tell you guys, I have to release this because I wanna make people know about my story. I wanna make people learn from my story. Just do something that will make you feel liberating. Just that's it. See you in my next video karena aku akan punya banyak waktu luang. Bye bye.